cowok ya. Oh cowok, alhamdulillah sehat selalu. Makasih ya. Tapi tetap kan nggak dirubah omongan ayah. Enggak, tuh bilang katanya kalau cewek-cewek baru ditanggung. Karena cowok-cowok. Karena kan Raffi tuh pengen punya anak cewek juga. Jadi senang kalau ada anak yang lahirin cewek. Enggak kan, jejak digital masih ada loh. Tapi ngomongin jejak digital nih, kan kita mau hari ini tuh temanya tuh ada transformasi. Iya tenang aja, tenang terkepikiran. Iya tenang, sampai lahiran gua urusin tenang terkepikiran lagi. Nah, jejak digital juga bisa melihat transformasi orang. Nah, itu dulunya dia. gimana, Lu juga sekarangnya dulu. gimana. Gue mah dari dulu udah gini, udah ganteng, udah cute. Tapi Raffi Ahmad dulu nggak begini dia. Beneran, alis masih kereng dia mah. dulu Sekarang zamannya. Raffi sih udah sultan. Ternyata seorang Raffi pernah susah juga. Pernah gulem. Gua alhamdulillah sih benar-benar merasakan dari bawah. Coba ya kita lihat ya. Coba kita lihat. Kita lihat nih. transformasinya seperti apa nih. Beda nih, tadi ini dompet gue yang sekarang nih. Dompetnya lebih bagus. Lebih bagus daripada yang dulu. Dompetnya. Coba isinya. Isinya ya ada beberapa kartu kredit. Lu kredit semua ya? Dan gue gak pernah tahu duit gue berapa. Isinya kok tadi ribuan Tapi kalau rupiah. sekarang Ini $1 juga. juga. Emang gue mah gak pernah tahu duit gue berapa. 100 euro. 100 euro tuh berapa gue juga gak tahu. Ya, 1.600.000. ini 1000. 1000. Itu Singapura. 1000. Cina. Ini apa? Apa sih itu? Dari Korea kali lu. Ini Jepang, Korea. Iya, Korea. Korea. Kemarin Korea, 1000 yen. Nggak ada lagi gua. Gua dompet nggak pernah tahu isinya berapa. Ada foto tuh. Oh ada foto ya benar. Oh iya benar, foto siapa tuh? Foto dia. Gue pikir foto Iya, foto istri siapa kayak. kali. Jadi biar tahu itu dompet gua. Tuh kartu nama, nih kartu nama. Gak ada apa-apa lagi. Sembilan. Ada. Ini yang kecil. Coba kalau pakai clutch-nya dia penuh no. Clutch-nya sen-sen. Oke. Tapi Vi, orang tuh harus melihat prosesnya. Ya jangan lihat hasilnya saja. Kenapa nggak pakai ini? Oh, ada nih. Duit cash. Ada. Foto siapa itu? Perempuan siapa itu? Siapa itu? Lili. Ini adalah Masa anak. Lili udah gede? Ini adalah anak gue. Kata siapa? Kata siapa? Ini siapa coba? Gigi ya? Siapa? Nagita. Yeay. Kok imut banget? Gigi, iya ini Gigi. Ya Allah Gigi. Gue taruh foto bini gua. Iya di dompet yang ini foto bininya. Jangan gitu, itu di hati gue ngomong yang sama tapi gue diem. Nggak jadi pembayaran. Baru ketimbang ngomong begitu nggak jadi pembayaran. Jadi. Tapi ngomong itu tadi yang liputannya Gini. itu ngekos atau rumah? Jadi pertama kali gue tinggal di Jakarta, gue Iya. ngekos di Karet Pedurenan di Kuningan. Sama. Karet. Dulu tuh harga kosannya Karet Pedurenan itu 350 300. Lu di Karet Pedurenan juga? Gede Sama. juga tuh. Selama 6 bulan. Nah habis gitu gue pindah ke rumah itu. Rumah itu tuh adalah rumahnya saudara gue. Jadi rumahnya... Sama. Beda. Kalau tadi tuh rumah saudara gua, tapi di rumahnya itu ada 3 kamar. Mereka tuh kayak di kos-kosin, kontrakin gitu. Akhirnya gua ambil tadinya 1 kamar. Terus ada uang dikit jadinya 2 kamar kalau orangnya keluar. Jadi akhirnya 1 rumah itu gua tinggal di situ selama hampir 3 tahun. Lu bayarin? Jadi akhirnya dari situ baru pindah bikin rumah yang pertama di Petamburan. Di Petamburan itu rumahnya almarhum nenek gue, di sampingnya ada tanah kosong, itu tanah nenek gue bangun rumah. Habis itu baru beli rumah yang di Lebak Bulus, baru dari Lebak Bulus beli di Andara dan sekitarnya. Dan sekitarnya dan lain-lainnya. Dari ngekos 300.000 sampai sekarang Andara, berapa tahun proses itu terjadi? Ya hampir 20 tahun. Jadi kalau 24 tahun gue berkarya, waktu itu 5 tahun awal lah bener-bener nabung. Berarti di tahun ke-6 lah kira-kira kita baru bisa gitu. Nah kalau rumah yang suka dibawa perempuan yang mana? Salah lagi, jangan Jadi ya. Dia lupa ya namanya. Kan maksudnya kan kau bujangan lu kan jadi idola, Iya, banyak-banyak idola cewek-cewek. Kalau rumah bujangan gue yang di Lebak Bulus. Itu yang penuh dengan cerita. Iya. Yang pas lu digerebek di Ya mana? di Lebak Bulus.
Tapi Lebak Bulus gue sekarang mahal harganya gara-gara udah ada Atau. MRT. Andara juga jadi mahal. Gue tuh hoki, rumah Lebak Bulus gue udah ada MRT depannya. Iya. Rumah Andara depannya persis ada jalan tol. Jadi naiknya udah 3 kali lipat. Oh itu bukan gara-gara punya lu akhirnya dibikinin tol? Ya bukan lah. Oh Ini kirain rezeki gua aja. ya. Tapi emang bener sih gara-gara Andara sekarang tanah deket rumah gue jadi mahal. Dulu berapa? Wah dulu semeter paling cuma 1,5 juta. Sekarang? Sekarang. 1.600.000 kan? Enggak dong. Sekarang komplek Sekarang mahal. komplek rumah gue aja udah mahal. Mahal tahu. Andara Raffi Ahmad udah tren. Oke. Keren kan? Ada juga videonya lu Irfan Hakim. Gue gak punya masa lalu. Ada. Punya pasti ya. Bukan masalah sama lu. Lu ini bukan masa lalu, lebih ke masa jompo ya. Kita lihat masa dulunya Irfan Hakim. Yang cuman punya di zamannya dulu katanya kontrakannya cuman punya 3 telur ayam. Ini kita lihat. Ada. Dia lupa. Jadi, tapi sebenarnya tuh kosannya udah enak banget kalau itu. Berapa Bersih dulu? banget itu. Jadi dulu gue tuh pas datang ke Jakarta tuh kan awal tahun 2000 ya kan gue 98 udah mulai karir. Berarti sekarang udah 25 mau 26 tahun gue berkarir. Nah tahun 2000 awal tuh gue ngekos di Stekpi di Kuningan di belakangnya itu kos-kosannya tuh 2x3 tanpa jendela, tanpa AC. Tanpa pintu. Jadi itu gudang. Tanpa pintu gak bisa masuk dong. Iya. Jadi yang punya kos-kosannya itu Bu Dani namanya itu tuh kayaknya itu gudang tapi ya udah kalau ada yang mau ngekos ya udah jadi kamar mandi sih di dalam tapi nggak ada jendela. Ventilasi. Jadi kalau gue masuk gak ada ventilasi gue masuk ya udah gelap banget. Ya ampun ngap banget. Ngap banget tapi terus itunya sih nggak apa-apa lah. Tapi di depan kosan gue itu preman-preman. Wah. Pergi dipalak, pulang dipalak. Jadi kalau gue baru deg-degan, ya Allah mudah-mudahan sepi lagi sepi. Kalau sepi gue cepet-cepet. Kalau pulang turun dari ojek tuh udah, Van baru pulang syuting mana? Gue ngasih serem. Pindah lagi ke kosan yang di daerah situ juga pemiliknya sama tapi sudah ada jendela. Ada jendelanya. Tapi nggak ada AC, pakai kipas angin. Situ Teku Zaki juga di situ juga. Maksudnya ada 3 lantai, gue lantai bawah gitu kan. Ada jendelanya, alhamdulillah ada jendela gue ya gitu. Ada kipas angin, tetangga AC gue kipas angin sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Nah dari situ terus gue juga pernah tinggal di saudara gue di Karet Peduren, bukan di Jakarta Barat, Tanjung Duren. Di dekat Pasar Kopro pernah. Terus akhirnya gue ngekos lagi di yang tadi. Alhamdulillah, kalau tadi mah udah enak. Ada kamar mandinya, ada area di situ udah air panas, air dingin, ada AC-nya, ada AC terus ada line telepon sendiri. Itu udah enak di situ tuh ada Sule, ngekos itu juga Omes. Banyak artis-artis banyak sih. Yang tadi mah udah enak banget. Sebelumnya Nah, sambil ngekos gitu gue beli rumah juga di Cikarang. Kenapa di Cikarang? Jauh amat. Biar deket Zaskia Gotik. Iya. Kenapa di Cikarang? Karena supaya orang tua gue itu kan di Bandung. Jadi kalau mau jenguk gue tuh nggak usah jauh-jauh sampai Jakarta, udah sampai Cikarang aja ketemu pulang lagi ke Bandung. Jadi gue sampai di situ di Cikarang. Itu Cikarang kalau Cibesok. Cikarang atau 50 tahun. Tapi itu di Cikarang gue, kalau pergi kan gue insert pagi dari dulu kan insert pagi itu 9 tahun dulu gue. Jam 5 pagi tuh harus keluar kalau nggak mau macet banget. Nah dari punya rumah Cikarang tapi tetap gue ngekos di Kuningan itu. Tapi udah punya supir belum waktu itu? Saat itu belum nyetir sendiri. Masih nyetir sendiri? Itu mobil itu Katana yang gue bilang Agnes Monica ikut mobil gue. Karena udah gitu akhirnya tinggal di kosan juga tetap rumah udah punya tetap. Lama-lama akhirnya ya udah tahun 2004 berarti 2004 gue baru berkarir 6 tahun beli tanah. Tanah yang di Wadas yang sekarang. Tanah 680 meter. Harga tanahnya di situ masih 850.000. Dulu masih tinggi ya. Udah murah dong. Murah. Enggak. Oh di saat itu nggak tinggi ya. Ya oke lah. Standar. Beli situ. Tapi nggak gue bangun-bangun sampai gue menikah. Gue tuh akhirnya tinggal di apartemen. Pas apartemen istri gue hamil anak kembar. Wah di apartemen nggak cukup nih kalau 3 orang anak. Akhirnya dibangun di situ. Udah berdoa mudah-mudahan tetangga pada jual. Alhamdulillah. Tetangga kan karena buntu kan gue bingung kalau ada tamu gimana nih. Jual. Semuanya dia punya Irfan Hakim. Sampai bangun aviari, kebun binatang di rumahnya. Wow. Ini juga ada. Ternyata si Papa juga ada videonya. Dia video dari embrio. Bayangin dia dari embrio. Bener? Dari USG. Dari USG. Tadi dulu kan kita masa lalu.
Kan dia masih jadi masa lalu katanya. Iya sebenarnya. Susah juga ya. Ya sampai sekarang juga ya begitu dah. Enggak. Enggak, Banyak maksudnya perjuangan gue banget. dari gue sekarang kan berjuang lagi nih dari nol lagi karena kan sebelumnya gue ditipu ya kan gitu. Makanya sekarang nyari dia dari nol lagi. Aduh gitu. Sabar ya. Sebenarnya sih nggak penting-penting banget sih. Kalau zaman dia nggak dulunya ditipu, gue. rumah Andara lu bisa dia beli, Pi. Oke. Nggak jadi ya? Nggak jadi bayaran. Kok gue ingetin, lu baik-baik sama dia. Iya makanya baik-baik gue sama dia ya ampun. Kita lihat nih ada video lamanya Mpok Alpa sebelum bangun rumah mewah 3 lantai. Kita lihat nih. Tak pernah punya mimpi untuk menjadi artis layaknya sekarang, ia mengaku masih tetap memprioritaskan tugas mulianya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarga kecilnya. Nggak ada kepikiran bikin video, emang spontan waktu lagi pada ngumpul sama anak arisan kan. Emang suruh bikin video, terus gue suruh bikin kan rame-rame, ternyata gue malu gitu kan. Akhirnya gue bikin sendiri di rumah, sebelum berangkat nyanyi gue bikin nih. Ya udah gue ngedumel aja di sini nih tempatnya nih. Oh iya di sini. Nah iya di sini nih tempatnya nih. Nih di sini banget nih. Udah gue ngedumel dengan spontannya gue keluar dengan ngedumelnya gue. Emang gue nggak pernah dijak ke mall. Ya udah, gue ngedumelin aja masalah itu melaki gue. Udah alhamdulillah. Jadi awal muasal keviralan itu di rumah itu? Iya. Masih ada rumahnya? Ya ini sekarang ditempatin kan harusnya jatah kan gue punya anak, babak punya anak tuh 4. Betawi banget nih. Betawi banget, tanah tuh 110 meter. Jadi yang 30, gue 25. Nih 25 meter. Karena empok gue juga anaknya juga banyak. Jadi gue bilang gini, Nong, ini kan lu gak mungkin lu tinggal di sini. Ini jatah lu yang 20 meter buat gue ya. Gue bilang begitu, tapi gue bayarin. Tapi dicicil, gue kata gitu waktu jadi itu. 50. Jadi 50 meter, nah sekarang jadi 3 tingkat yang sekarang gitu. Oh itu tuh 50 meter karena lu jadi dari 25. Iya. Lu bangun sendiri. Iya. Lu bayar berapa Mpok lu itu? Murah lu ya? Setahun 3 juta waktu itu. Hah? Setahun 3 juta? Bayar? Beli? Iya, beli. Jadi gini. Murah Nong, amat lu beli. kan dulu kan belum ada inian. Wah digugat deh mahal, udah mahal. Pokoknya apa? Bohongin sekarang udah mahal itu. Dengerin dulu setahun 3 juta. Berapa tahun? Sampai berapa tahun? Nah akhirnya kan gue viral tuh waktu itu viral. Oh itu beli belum viral? Jadi belum viral. Duit dari mana lu, Pok? Jadi hasil nyanyi. Itu cukup tuh. Itu setahun gue ngumpulin sampai dapat 3 juta setahun. Hasil nabung tuh? Dari hasil nabung. Viral, meledak. Viral, meledak. Gue bilangin, Nong sabar ya, ntar suatu saat gue bahkan bayar. Pas udah viral-viral dia ngomong begini, ya udah Nin, duit gue kan ada di lo, kata dia gitu. Ini nak, kata dia gitu. Ya udah sekarang gini aja, anak gue lu tanggungnya sekolahnya. Kata siapa? Kata Banong. Ya lu tanggungnya anak sekolahnya sampai ujian, sampai nanti lulusan. Ya udah, sampai anaknya lulus sekarang. Yeay, pantesan banyak rezekinya siapa. Karena sertifikat Masa? Udah, terakhir kemarin waktu dia hajatan. Pinter banget dia mau hajatan nggak punya modal. Yang itunya bocor? Bukan, itu gua. Oh iya benar. Empok gua hajatan lah ceritanya anak yang pertama. Nah terus dia bilang gini, Nin kan duit gua masih sama lu, terus ngapa? Gua buat modal hajatan, ya udah gua Kayaknya lu kasih. diperes dia sama saudara Kayaknya. lu. Dikit-dikit. Lu Pinter. sertifikat udah tanda tangan lu belum? Nah sampai sekarang alhamdulillah sertifikat belum, masih proses. Tapi Ya, ini pinter. kayaknya diperes terus. Awalnya kakaknya dibohongin sama dia, harganya murah, sekarang harganya udah naik, jadi pinter. Terus ada keperluan nih mau gini, tapi nggak apa-apa lah saudara. Ya, nanti. bener saudara. Apa Itu dah. juga sama saudara. Ada lagi yang niat mulia lebih baik dari kita. Apanya yang mulia? Hebatnya dia, berjuangnya lebih hebat dari kita. Kita mah tadi udah berjuang segitu nggak ada apa-apanya Nggak dibandingkan ada dia. apa-apanya, apa sih? Udahlah, ini Siapa? seorang wanita, Wanita? jadi kuli bangunan. Dan dia tidak mau dandannya seperti wanita, tapi dia dandan seperti laki-laki supaya keterima jadi kuli. Ini lebih hebat Kok dari bisa sih? Beneran. beneran. Kita Sekarang hadir. Ada nih. Yang viral kemarin gue lihat. Iya bener. Gue juga tahu. Lihat. Gue juga tahu. Yang Gua kemarin tahu. kayak laki kan? Iya, Iya. bener. Ya, oh itu kan kaya laki. Ini laki kaya. Pokoknya tetap jangan kemana-mana, tetap ya Pepe. Urut lagi. Lebih kuat. Siapakah yang lebih kuat? Apakah Sophie, sang kuli wanita, atau Ivan Hakim, sang kuli MC? Ya, kan lu MC. 1, 2, 3.